Oke teman-teman, kita akan mulai proses pemvakuman. Pertama-tama seperti biasa ya, kita vakum body dulu untuk mengetes ada kebocoran atau tidak. Setelah vakum body berhasil, tidak ada kebocoran, tandanya gelembung udara semakin sedikit. Nah, kalau ada kebocoran di evap atau pipa hisap, biasanya nggak bisa habis, gelembung udara keluar terus menerus kencang gitu ya. Oke, kita vakum body dulu. Ini sudah saya isi oli sebanyak yang keluar olinya, yang hilang naik ke atas. Ya, kita tunggu sekitar 15 menit. Saya skip dulu biar nggak kepanjangan durasinya. Nah, kita coba tes apakah ada kebocoran. Kalau gelembungnya semakin sedikit, itu tandanya bagus, tidak ada kebocoran. Nah, itu semakin jarang ya gelembungnya. Oke, berarti kita berani vakum pakai vakum kompresor AC atau vakum khusus. Nah, ini ya, ini sap masuk ke sini merah, nanti masuk ke kompresor. Oke, kita lanjutkan. Kompresor AC kita nyalakan. Nah, ini yang bisa kita buka tutup handle, kita pasang sini. Ini kita masukkan 10 tetes kira-kira. Kita lakukan pengawasan bagian kabinet. Caranya ini buka dulu, kita tegas sedikit, lalu sedikit, lalu kalau nutup ini dulu, tutup baru ini meja ini. Kita diamkan kurang lebih 15 menit atau 10 menit biar vakum kompresornya berjalan. Ini ya, ini jangan lupa kita tutup. Nah, ini kalau ini nggak ditutup nggak bisa vakum. Ini dibuka, tadi sudah saya buka ya. Nah, ini kita lihat vakumnya berada di hampir minus 25. Dia bagus ya vakumnya ya.
Nah itu hampir minus 25. Oke, kita tunggu sampai benar-benar yakin sudah vakum. Nonton videonya jangan di skip-skip ya, nanti biar nggak gagal paham. Dia proses saya kasih penjelasan. Buat teman-teman, kalau pernah menemukan kasus polytron yang belum pernah diservis, evap terlihat utuh, kompresor normal, kompresi kira-kira masih bagus, tapi kok freonnya bisa habis, dia nggak dingin, di bodinya nggak terasa hangat. Nah, biasanya rata-rata kasus polytron itu, terutama yang temper ya, dia bocor di kondensor. Nah itu tips dari saya, kalau udah diyakinkan nggak ada kebocoran di evap dan di dekat kompresornya, itu biasanya pipa kondensor yang bocor. Teman-teman bisa langsung ganti saja pipa kondensor, rata-rata kasusnya seperti itu. Kalau memang yakin di evap nggak ada kebocoran ya. Kalau kita pakai vakum kompresor AC, salah satu tanda kalau benar-benar sudah vakum itu, kalau menurut saya ya, suara kompresor AC-nya jadi kasar. Jadi dia vakum, tidak ada udara, si katup atau kelepnya itu gerak bebas, makanya dia suaranya kasar. Nah itu bisa jadi indikasi kalau sudah vakum. Tapi lebih amannya kita tunggu minimal 10-15 menit baru kita isi freon. Saya sambil merapikan bagian evap.
Maaf tadi kamera agak sedikit terguncang karena saya baru memasang evap dan HP saya taruh di atas kulkas. Nah ini ya sudah terpasang. Pemasangan frame atau tutupnya kita pasang nanti setelah benar-benar yakin udah bagus. Oke, saya lanjutkan. Nah sekarang kalau sudah dirasa udah vakum, betul-betul vakum, kurang lebih 10 menit ya, atau berapa tadi saya lupa, maksimal 15 menit ya. Kalau lebih ya lebih bagus sih, tapi ya kelamaan. Sekarang kita vakum, sekarang kita isi freon. Caranya selang kuning itu nanti kita cabut, tapi jangan lupa ditutup dulu semua kerannya, keran biru dan keran merah pastikan tertutup agar tidak terjadi menghisap udara bebas. Lalu kompresor AC kita matikan, tapi kompresor kulkas biar nyala. Oke ya, saya praktekkan. AC kita cabut, kemudian lepas, kita pasang ke kita buka, lalu kita buang sini, kita buang lewat keran kuning dulu biar menghilangkan udara bebas. Nah, oke. Lalu kemudian kita buka yang ini untuk mengisi, tidak usah tinggi-tinggi, sedikit-sedikit. Jangan terlalu tinggi-tinggi dulu PSI-nya agar kompresor tidak kepanasan, tidak naik ampernya. Kita masukkan sedikit-sedikit, kita tunggu sampai 13. Kalau sudah 13 kita cek di evap apakah salju sudah mendekati full. Usahakan jangan sampai full. Sebelum full kita tutup keran, kita biarkan beberapa menit, kita lihat apa salju bisa full. Kalau langsung kita fullkan saljunya nanti kelebihan, nggak bagus buat kompresor. Ditandai dengan munculnya embun di pipa hisap dekat kompresor, lama-lama jadi salju, bisa merusak kompresor ya. Kalau kulkas habis dimatikan lama, angkatannya biasanya berat karena terlalu banyak freonnya. Kalau terlalu sedikit kita tambah lagi. Nah segitu saja. Nah ini ya 5. Kita tunggu biar naik sendiri sambil kita cek apakah di evap sudah muncul salju. Belum ya, karena baru sedikit. Kita tunggu dulu. Sambil mengisi kita cek, kita pegang bagian pipa dorong ini ya. Ini pipa yang kecil, pipa dorong, dia harus anget atau panas. Nah, ini pipa namanya pipa kondensor atau pipa dorong.
dia muter di bodi, yang dipegang hangat itu namanya pipa kondensor. Ini jalurnya, nanti keluarnya sini, panjangnya sekitar 8 meteran. Nah ini keluar sini, masuk filter oli, terus masuk ke pipa kapiler kecil. Ini buat membuat tekanan tinggi, mengubah gas menjadi cair. Cair tersirkulasi jadi udara beku. Ini pipa kecil pendek, ini buat vakum dan buat memasukkan metil atau metanol alkohol atau tauson. Kalau saya pre-packing sendiri ya, jadi nggak beli eceran. Nah ini produk repacking saya, simple dan nggak takut tumpah, ada tutup. Nah ini sudah anget-anget, di sini anget-anget kuku, dan kita cek di sub ini jangan sampai berembun. Kalau ini berembun tandanya kelebihan isi freonnya. Kita cek sudah berada di 10 PSI, kita coba tutup. Nah 10 PSI ya, kita buka dikit, kita biarkan sampai 13. Kita cek di dalam. Nah itu sudah muncul salju, mungkin kurang jelas, nggak begitu jelas. Nah itu pipa nomor sekian, lupa. Nah itu sudah mulai muncul salju, nggak kelihatan ya, nanti dari sini ya ini kelihatan. Nah ini sudah muncul salju sampai sini, belakang sudah, nomor 2 sudah, tinggal 3 dan 4. Ya kita tunggu. Sudah mendekati 13 PSI sekarang. Nah kita tutup dulu. Nah, sambil kita pantau di evap, kalau dia turun sampai berhenti entah di angka berapa, kok salju belum full di evap, kita tambahkan sedikit saja, tergantung kebutuhan. Tipsnya seperti kemarin, kalau mengisi dilihat di pipa, jangan sampai full dulu, sisakan minimal 2 kilan, 1,5 kilan atau 2 kilan. Itu nanti buat jaga-jaga biar nggak terlalu penuh. Dan ketika ini ditutup begini, kita pantau jarumnya, dia ada nyendat gitu atau enggak. Kalau dia nyendat naik turun, itu tandanya mampet di kapiler. Nah ini anteng ya, turunnya pelan, ini tandanya bagus, nggak ada kebuntuan di kapiler, nggak ada sisa oli ataupun embun air. Kita lihat lagi, udah sampai berapa. Oh, masih di 2 kelan ya ini ya. Ini tergantung kualitas kompresor juga. Nah, kita lihat karena jalurnya memang panjang jadi agak pelan. Ini udah hampir sampai ke pipa nomor 3 ya. Nah itu yang belakang ini. Nah itu maaf kurang fokus. Tuh. Dari sini nomor 2 itu sudah ada salju putih-putih, udah mau sampai. Nah itu oke, kita tunggu, kita tutup biar cepat prosesnya. Ini merek Sanken ya.
Jangan lupa cek ampere, bagusnya 0,5 sampai 0,7 kalau satu pintu, tergantung besar kecilnya kompresor. Nanti kita lanjut eksekusi TV LED 40 in itu ya. Kerusakan di bagian backlight. Nah, ini tadi paketnya sudah datang. Ini backlight. Nah, ini ya. Pakai pralon bungkusnya. Bagus, aman. Penjualnya amanah. Ini 40 in. Ciri-ciri kerusakan ini, dia kalau dipasang soket backlightnya, waktu dinyalain kedip-kedip, piap 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 gitu. Itu tandanya PL bermasalah. Kalau dicopot dia normal, disenterin di layarnya gambar normal. Nah, itu bisa jadi ini backlight, lampu sorotnya impact normal, karena begitu backlight dicabut layarnya gelap, tapi kita kasih senter tajam nyala terang, gambar muncul. Nah, itu tandanya impact masih bagus, layar masih bagus. Oke, kita lanjutkan yang ini. Kita cek lagi sudah sampai berapa pipanya. Oke, nah ini tinggal pipa terakhir, pipa nomor 3. Nah, itu sudah ada salju, tinggal pipa yang terakhir. Kita lihat, nah itu sudah muncul salju. Kita tunggu. Sambil kita pantau terus manifolnya, jarumnya, biar enggak berdenyut. Kalau jarum berdenyut berarti mampet, ada kotoran, sisa oli atau air. Tidak terlihat berdenyut ya jarumnya. Kita cek pipa hisap yang dekat kompresor apakah berembun. Nah, tidak ada embun, tandanya nggak kepenuhan. Cek dulu. Nah, ini sudah embun sampai sini. Pipa terakhir sudah sampai sini saljunya. Nah, ini saljunya. Kita tunggu.
kita pantau apakah jarum manifold berdenyut. Kalau tidak berdenyut tandanya bagus.
terlihat aman ya. Nah itu sekarang maaf. Nah, itu 9 PSI, 8 atau 9 PSI. Nah itu sudah full saljunya, sudah sampai pipa terakhir ya, tandanya sudah full. Oke, baik. Nah, nanti kita rapikan, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Nanti pemasangan tutup freezer, kita jeda dulu.